Teman-teman, seiring dengan perkembangan waktu dan juga jumlah penduduk di DKI Jakarta yang semakin banyak, telah memunculkan berbagai kebutuhan dan permasalahan kompleks yang semakin spesifik, sehingga baik pemerintahan ataupun pelayanan publik konvensional tidak lagi bisa menjadi jawaban. Nama saya Naila Aliza, dan kali ini kita akan membahas mengenai aplikasi digital pelayanan publik yang telah dikembangkan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Teman-teman, berangkat dari kondisi waktu yang telah saya jelaskan sebelumnya, maka dalam video kali ini kami telah menyusun navigasi berpikir kami mulai dari seiring dengan semakin banyaknya jumlah penduduk DKI Jakarta memunculkan kebutuhan akan pemerintahan digital. Nantinya kami juga akan membahas mengenai beberapa fundamental dan juga teori mulai dari pelayanan publik, lalu kepemimpinan digital dan juga e-government nantinya akan menjadi fondasi dasar dari munculnya sebuah aplikasi pelayanan publik bernama Jaki di DKI Jakarta. Kami akan juga menjelaskan mengenai fungsi-fungsi dan juga beberapa fitur yang tersedia di Jaki, dan juga aspek paling penting yaitu feedback dari masyarakat DKI Jakarta mengenai aplikasi tersebut. Menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 menyatakan bahwa instansi pemerintah yang meliputi satuan kerja atau satuan organisasi yang terdiri dari kementerian, departemen, lembaga pemerintah non-departemen, serta kegiatan lembaga tertinggi dan tinggi negara, dan instansi pemerintah lainnya, baik pusat maupun daerah termasuk badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, menjadi sebuah kolektifikasi lembaga yang menjadi penyedia pelayanan publik. Sedangkan pengguna jasa pelayanan publik adalah orang ataupun kelompok masyarakat yang menerima layanan dari instansi pemerintah. Pelaksanaan pelayanan publik dapat disebut sebagai aparatur sipil negara atau ASN, dan mereka adalah kelompok orang yang dinyatakan abdi negara. Kemudian definisi pemerintahan digital yang diambil dari buku Electronic Government yang menyatakan bahwa e-government is a way for governments to use the new technologies to provide people with more convenient access to government information and service, to improve the quality of their service, and to provide greater opportunities in our democratic institutions and processes. Pemerintah digital adalah cara bagi pemerintah untuk menggunakan teknologi baru guna memberikan akses yang lebih mudah kepada masyarakat terhadap informasi dan layanan pemerintah, meningkatkan kualitas layanan, dan menyediakan peluang yang lebih besar dalam lembaga dan proses demokrasi kita. Halo Tony. Ya, halo. Oke. Indikator digitalisasi pelayanan publik menurut pemerintah Italia meliputi 3 hal. Yang pertama adalah komputerisasi yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi antar berbagai masing-masing departemen dan lembaga. Lalu yang kemudian kedua, komputerisasi yang dirancang untuk meningkatkan pelayanan publik dengan mengintegrasikan berbagai layanan di departemen dan lembaga. Lalu yang terakhir yaitu penyediaan akses teknologi, informasi, dan komunikasi kepada pengguna akhir ke informasi pemerintah. Lalu selanjutnya teman-teman, apa sih itu Jaki? Seperti yang kita tahu, Jaki yang memiliki nama panjang Jakarta Kini merupakan sebuah aplikasi super app yang menyediakan berbagai kebutuhan layanan informasi dan kebutuhan masyarakat Provinsi DKI Jakarta. Lalu selanjutnya, adanya super app Jakarta ini berangkat dari perkembangnya digitalisasi dan teknologi informasi untuk memberikan dukungan yang revolusioner kepada tata kelola pemerintahan yang berorientasi lebih digital. Lalu selanjutnya, proses digitalisasi pelayanan publik di DKI Jakarta sendiri bermula pada tanggal 27 September 2019. Aplikasi Jaki ini dikelola oleh Badan Layanan Umum Pemerintah Daerah yang berada di bawah langsung Dinas Komunikasi dan Informatika serta Statistika Provinsi DKI Jakarta. Jaki sendiri mendukung misi pemerintah DKI Jakarta untuk menjadikan Jakarta sebagai tempat yang efektif, meritokrasi, dan berintegritas dalam melaksanakan pelayanan publik. Melihat bagaimana perkembangan super apps untuk memberikan pelayanan publik kepada masyarakat di DKI Jakarta dan bagaimana lahirnya sebuah aplikasi Jaki, tentu kami melihat dari pendekatan landasan teoritis yaitu teori kepemimpinan digital, yang dimana kami melihat bagaimana Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 Bapak Anies Rashid Baswedan mampu menghasilkan sebuah super apps Jaki, dan kami melihatnya dari teori kepemimpinan digital yang memiliki 6 dimensi. 6 dimensi tersebut, yang pertama ada kemampuan dan literasi digital, kemudian visi transformasi digital, yang ketiga fokus pada pelanggan, yang keempat itu adalah kelincahan, yang kelima menciptakan eksperimen, dan yang terakhir adalah berkolaborasi. Tentunya Anies Baswedan di sini berangkat dari kemampuan literasi digitalnya melihat bagaimana proses digitalisasi itu bisa diadopsi ke dalam tata kelola pemerintahannya.
Kemudian visi transformasi digital yang dimana Anies Baswedan berkata bahwa ingin menciptakan Provinsi DKI Jakarta ke provinsi yang smart city atau yang mengadopsi digitalisasi untuk menjadikan sebuah kota yang pintar. Kemudian fokus pada pelanggan. Jaki tentu dilihat bagaimana tingginya aktivitas DKI Jakarta mulai dari bersekolah, berdagang, dan kegiatan-kegiatan yang esensial dan kritikal lainnya. Dan tentunya adanya super apps Jaki ini bisa memberikan kesederhanaan kepada masyarakat untuk bisa mendapatkan akses pelayanan publik secara cepat dan juga efisien. Kemudian kelincahan. Tentu kita sekarang melihat bahwa kota-kota di dunia sudah mengadopsi proses digitalisasi ini untuk memberikan pelayanan publik kepada masyarakatnya. Dan Provinsi DKI Jakarta berhasil dan peka terhadap situasi tersebut. Dan lahirnya sebuah aplikasi itu yang bernama Jakarta Kini. Kemudian menciptakan suasana eksperimen, yang dimana lahirnya Jaki juga tidak terlepas dari proses eksperimen, proses uji coba dari jajaran Pemprov DKI Jakarta dalam menciptakan sebuah pelayanan publik yang efisien dan juga efektif. Yang terakhir adalah kolaborasi. Dan tanpa kolaborasi teman-teman, tentu super app Jaki ini tidak bisa lahir dan tidak bisa memberikan kebermanfaatan bagi masyarakat. Karena tata kelola yang modern, tata kelola pemerintahan yang modern perlu berkolaborasi dengan berbagai stakeholder untuk menciptakan kebermanfaatan bagi masyarakat. Oke teman-teman, tadi sudah saya sampaikan bagaimana landasan teori dengan menggunakan pendekatan teori kepemimpinan digital atau e-leadership. Dan kami juga berangkat dari sebuah buku yang berjudul Konsep dan Strategi Electronic Government karya Profesor Richardus Eko Indrajit. Dan di dalam buku tersebut mengutip sebuah kajian dari Harvard Government School yang memberikan 3 indikator tentang keberhasilan kualitas pelayanan publik. Apa saja 3 dimensi tersebut? Yang pertama ada support, ada capacity, dan yang terakhir adalah value. Support itu berkaitan bagaimana political will, kemudian institution will maupun leadership will. Bagaimana keinginan tata kelola pemerintahannya suatu provinsi itu mau berorientasi ke arah digital, terutama dalam proses digitalisasi pelayanan publik. Kemudian ada capacity. Capacity itu berbicara bagaimana kualitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh satu pemerintahan, kemudian infrastrukturnya, kemudian melihat bagaimana tingkat kesiapan dari eskalasi teknologi informasi dan maupun komunikasi yang dimiliki oleh tata kelola pemerintahan. Terakhir adalah value. Dan menurut kami, dimensi value merupakan dimensi yang sangat kritis. Karena balik lagi, suatu kualitas pelayanan publik itu bukan dinilai dari top down atau bukan dinilai dari bagaimana proses pemerintahannya memberikan suatu pelayanan publik yang bermanfaat bagi masyarakat. Akan tetapi, value itu melihat demand approach, bagaimana masyarakat, tingkat penerimaan manfaatnya di masyarakat itu sudah tinggi atau rendah. Apabila tinggi, berarti pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah sudah dikatakan berhasil. Akan tetapi kebalikannya, apabila tingkat kebermanfaatan yang diterima oleh masyarakat itu rendah, maka kualitas pelayanan publik tersebut dapat dikatakan tidak berhasil. Baik, setelah kita mengetahui indikator keberhasilan Smart City dari Profesor Indrajit, Smart City ini memiliki 7 elemen yang mengintegrasikan antara teknologi informasi dan komunikasi guna meningkatkan pelayanan publik dan juga kualitas hidup warganya. 7 elemen itu diantaranya adalah Smart Governance, Smart People, Smart Economy, Smart Branding, Smart Living, Smart Environment, dan juga Smart Mobility. Kalau misalnya ditanya, apakah Jakarta sudah siap untuk mengimplementasikan konsep Smart City? Jawabannya dapat dinilai dari 7 indikator yang telah disebutkan tadi, yaitu pertama adanya Smart Governance, yaitu penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam tata kelola dan juga pemerintahan DKI Jakarta. Selanjutnya, adanya Smart People, di mana indeks pembangunan manusia di kota Jakarta telah mencapai angka 84,15% yang berarti klaster sangat tinggi. Selanjutnya, Smart Economy, yaitu implementasi digitalisasi dalam pasar yang dibuktikan oleh adanya aplikasi Jakpreneur, di mana Jakpreneur ini juga telah terintegrasi dengan aplikasi Jaki. Selanjutnya ada Smart Branding yang dapat dilihat dengan adanya tagar hashtag Enjoy Jakarta dan juga hashtag Jakarta Kota Global. Selanjutnya adanya Smart Environment, di mana kota Jakarta ini memiliki sistem penanggulangan banjir yang cukup baik dan juga dominasi transportasi umum di Jakarta telah menggunakan tenaga listrik. Kemudian Smart Mobility, di mana kalau misalnya teman-teman itu adalah warga komuter, teman-teman dapat memantau transportasi umum di Jakarta melalui fitur Jaklingko. Selanjutnya, yang terakhir adanya Smart Living yang dibuktikan dengan adanya Jak Sehat, Jak Wifi, dan juga Jak Pangan. Sekarang kita akan memasuki pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai upaya relasi government di Kota Jakarta melalui aplikasi Jaki. Yang pertama adalah Government to Citizen atau GIMSE. Jadi di relasi ini diimplementasi oleh Jak Lapor yang berada di Jaki ini. Jadi Jak Lapor ini memudahkan warga Jakarta untuk memberikan laporan pada pemerintah provinsi jika memang ada hal yang memang tidak sesuai atau yang harus diperbaiki. Contohnya di jalan ada jalan rusak, itu bisa jalan mudah yang difoto lalu dilaporkan di Jak Lapor tersebut. Lalu yang ketiga
warga Jakarta juga bisa mengakses informasi-informasi yang lumayan fundamental gitu lah untuk diketahui, seperti kualitas udara, lalu bisa juga bantuan sosial. Lalu selanjutnya yang akan dibahas adalah government to business. Jadi salah satu implementasi dari government to business ini adalah Jakpreneur. Jadi Jakpreneur ini adalah suatu fitur yang memudahkan warganya itu untuk membayar pajak. Jadi dengan mudah untuk membayar pajak itu bisa membantu lah ketika bisnis ini ingin lagi beroperasi. Lalu yang ketiga adalah government to government. Jadi dalam aplikasi Jak ini memudahkan koordinasi antar lembaga dalam memberikan layanan publik. Lalu relasi yang terakhir adalah government to employee. Jadi dengan aplikasi Jak ini itu meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur pemerintahan di kota Jakarta. Sebagai super apps, Jaki memiliki 9 fitur. Banyak ya. Yang diantaranya adalah Jakator, Jakisbu, Jakpangan, Jaklinko, Jakpantau, Jakvetan, Jaksagan, Jakpenda, dan Jakwifi. Untuk menilai aplikasi Jaki, kami menggunakan 5 dimensi penilaian yang berbasis bottom up atau demand approach. Yang dimana dalam Permenpan 63 tahun 2003, 5 dimensi penilaian ini diantaranya adalah kesederhanaan, akurasi, ketepatan waktu, keamanan, dan serta kelengkapan sarana dan prasarana. Teman-teman, pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai persentase dan juga kelembagaan yang terkait dengan aplikasi Jaki ini. Aplikasi Jaki ini diambil dari sumber CRM pada tahun 2024, dan pada tahun 2021 ada sekitar 79.000 laporan dari 21.000 pelapor, dan persentase penyelesaian masalahnya ada pada angka 100%. Dan pada tahun selanjutnya ada 111.000 laporan dari 27.000 pelapor, dan persentase penyelesaian permasalahannya ada pada angka 99,8%. Dan pada tahun selanjutnya laporannya meningkat, yaitu pada tahun 2023 sebesar 159.000 laporan dari 32.000 pelapor. Dan persentase keberhasilan penyelesaian masalahnya ada pada angka 99,3%. Dan aplikasi Jak ini dikelola oleh BLUD Jakarta Smart City, sehingga aplikasi ini sangat efektif untuk melaporkan pelaporan yang ada di daerah Jakarta oleh masyarakat Jakarta. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan payung hukum dari aplikasi Jak ini. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Selanjutnya ada Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau SPBE. Dan selanjutnya ada Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 280 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Jakarta Smart City. Dan selanjutnya ada Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 223 Tahun 2015 tentang penggunaan aplikasi Jakarta Smart City. Nah, yang terakhir ada Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan penanganan pengaduan masyarakat melalui aplikasi Citizen Relation Management. Baik teman-teman semuanya, setelah kalian mendengarkan penjelasan yang kompleks mengenai apa itu aplikasi Jaki hingga apa aja yang ada di dalam aplikasi Jaki itu, namanya sebuah aplikasi pasti memiliki kekurangan dan kelebihan teman-teman. Nah, kita akan bahas pertama ada kelebihannya itu. Di sini kami mengambil kelebihannya yaitu akses layanan terintegrasi. Jadi dimaksudkan di sini ya, layanan yang terdapat di dalam aplikasi Jaki ini itu terdapat dalam satu aplikasi ini teman-teman. Jadi kalian semua pengguna aplikasi Jaki atau yang masyarakat Jakarta nggak perlu ribet-ribet lagi nih buat belum aplikasi banyak seperti kebanyakan aplikasi yang dimiliki oleh pemerintah kendaraan aja. Kemudian ada efisiensi dan efektivitas. Karena pelayanan terintegrasi itu, maka terciptalah hasil yang efisiensi dan juga efektif, sehingga masyarakat tidak perlu ribet-ribet lagi lah buat cari-cari aplikasi ini, fungsinya ini dan segala macam. Kemudian untuk selanjutnya ada peningkatan kepercayaan publik. Maksudnya di sini adalah berkat aplikasi Jaki terintegrasi dan juga ada pelayanan yang efektif dan efisien, masyarakat Jakarta percaya bahwa pemerintah Jakarta ini memperhatikan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat Jakarta, sehingga kepercayaan publik juga meningkat teman-teman. Kemudian ada kekurangannya. Kekurangannya itu ada yang pertama permasalahan teknis. Di aplikasi Jaki ini masih kerap terjadi teman-teman ya, seperti lupa berjaringan, gagal web sinyal, dan terkadang bahkan sampai bug-bug di bagian tiap layanannya gitu. Kemudian ada kurangnya sosialisasi. Masyarakat pengguna Jaki itu cenderung untuk mencari tahu sendiri teman-teman apa sih fungsi-fungsi tiap layanan yang ada di aplikasi Jaki ini, dikarenakan juga pemerintah Jakarta ini kurang mensosialisasikan mengenai aplikasi Jaki sendiri teman-teman. Kemudian ada isu keamanan. Isu keamanan masih dikhawatirkan untuk kebocoran data ya, seperti kerap kali terjadi di beberapa aplikasi pemerintah nasional maupun daerah. Nah, tidak terasa kita sudah berada di ujung penjelasan teman-teman. Setelah dari penjelasan yang teman-teman dengerin, yang sudah saya sampaikan juga mengenai kelebihan dan kekurangan, ini saatnya saya memberikan kalimat penutup untuk penjelasan kali ini. Konsep e-government dapat terwujud apabila pelaksana atau kepemimpinan pemerintahan yang dijalankan mampu mengadopsi konsep digitalisasi. Sehingga adanya konsepsi pemerintahan digital atau e-government tentu berangkat dari sebuah konsep yang dinamakan kepemimpinan digital atau e-leadership.
Realisasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik berbasis digital tentu tidak akan bisa tercapai apabila seorang pemimpin tidak memiliki political will maupun leadership will yang berorientasi pada arah digitalisasi pemerintahan. Mungkin sekian dari kelompok kami. Terima kasih telah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.